Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan seseorang yang ketika meninggal lalu dimasukkan ke dalam kuburnya, dan pembicaraan itu tentang orang yang beriman. Orang beriman ketika meninggal dunia itu mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan ketika dimasukkan jasadnya ke dalam kuburnya pun mendapatkan perlakuan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajukan pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Itu kalau dia pada masa hidupnya di dunia adalah orang yang beriman. Bukan cuma sekedar beriman, tetapi juga dia buktikan imannya itu dengan amal soleh. Karena itu maka antara iman dan amal soleh harus beriringan. Kita nggak mungkin bisa mengaku beriman kalau tidak dibuktikan iman kita dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Jadi melaksanakan amalan-amalan kebaikan itu pada dasarnya adalah bagian dari implementasi takwa. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini masih melanjutkan bahasan kita tentang hadis yang panjang itu, tetapi sekarang kepada orang yang tidak beriman atau kepada orang yang melaksanakan dan melakukan dosa-dosa besar atau disebut dengan kafir, fajir, munafik dan musyrik. Qala al-musannif rahimahullah taala. Udah ketemu belum nih? Udah ya? Ditandai kan? Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini lanjutkan hadis ya. Fa in kana fajiran. Fa maka in jika. Kana itu artinya dulunya gitu. Jadi kalau ada kata kana dulunya. Kalau dulu sampai sekarang masih begitu, maka menggunakan kana ya'malu. Jadi pakai kana tapi fi'ilnya mudhari. Sampai sekarang masih dilaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan dulu, sekarang enggak lagi, itu pakai kana. Kana fajiran. Jika orang yang ditanya itu adalah fajiran, kata fajiran ini dalam bahasa Arab itu maknanya dari kata fajara. Fajara itu artinya membelah. Wa fajjarnal ardha khilalaha. Kami belah. Wa fajjarna tabjira, kami belah. Atau dia meledak, itu fajar. Maka infijar itu ledakan tuh. Dari kata ini lalu kemudian diambil kata fajir. Dari kata fajara, orangnya fajir. Abada, orangnya abid. Tuh, begitu bahasa Arab. Kalau dia misalnya apa ya? Makan, akala, orangnya akil. Kalau dia minum, syariba, orangnya syarib. Itu bahasa Arab begitu, karena ada formatnya. Tinggal ngikutin format. Fajaro, fajir. Apa itu fajir? Orangnya. Maksudnya apa? Orang yang melampaui batas. Orang yang perilakunya itu meledak, jadi melampaui batas. Orang yang perilakunya itu membelah, maksudnya dia terang-terangan melakukan dosa besar dan melanggar perintah Allah. Disebut dengan fajir. Orang jahat, fajir.
Kata fajir itu nanti sama dengan kafir, munafik, mufsid. Mufsid itu artinya orang yang melakukan kerusakan, termasuk korupsi itu mufsid. Asi, orang yang melakukan maksiat, itu dianggap fajir. Temennya itu nanti lawannya mukmin, tuh lawannya. Siapa lagi? Taqiyun solihun, orang yang bertakwa dan orang soleh, itu lawannya. Jadi di dunia ini ada dua posisi, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang fajir, ada yang mukmin. Kita tinggal milih, ente mau milih mana silakan, kita nggak larang. Ente mau milih fajir, tanggung konsekuensinya. Ente mau milih yang baik, yang soleh, ente akan dapatkan balasannya. Cuma untuk sampai ke pilihan soleh memang nggak ringan. Tuh, kenapa? Memang Allah melalui Rasulnya mengatakan wa huffatil jannatu bisyahawat, atau wa huffatil jannatu bil makarim. Yang namanya surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak enak, itu surga. Ente kalau masuk surga yang laksanakan yang nggak enak-enak itu. Misalnya apa? Puasa, nggak enak puasa. Siapa yang bilang enak puasa? Tuh nggak enak. Kenapa? Karena yang biasanya disuruh makan, ente dilarang makan puasa. Tapi karena ini amalan ahlul jannah, ente laksanain, ente siap-siap ke surga. Sholat sama. Apa enaknya sih sholat? Lagi enak-enak istirahat capek disuruh Allahu Akbar sholat. Itu amalan ahlul jannah. Apalagi sholat malam lagi enak tidur suruh bangun jam 2, jam 3. Itu amalan yang berat. Makanya kalau masuk surga, ente harus berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban pikiran, korban harta. Menyumbangkan harta kita ke orang lain itu berat, Pak. Karena di situ melawan sifat kikir tuh. Berat tuh. Tapi kalau orang orientasinya surga, saya cari surga, gampang dia. Karena dia pilih itu. Itu maksudnya. Artinya apa? Amalan-amalan ke surga buat orang-orang mukmin memang berat. Dan ente harus berkorban. Tapi amalan-amalan penduduk neraka gampang. Gampang. Apa aja gampang. Mau lakukan kejahatan keburukan gampang. Tidak berat seperti orang amalan-amalan ahlul jannah. Maka kalau orang seperti itu yang disebut dengan fajir, kata Nabi, fa in kana fajiran, kalau dia itu adalah orang jahat, orang bermaksiat, orang kafir, orang musyrik, fi qubulin minad dunya, maka dia ketika dia fajir dalam kehidupan di dunia itu, maksudnya ketika di dunia dia fajir, jahat, maksiat, wan qita'in anil akhirati, dan dia terputus dari akhirat. Tuh. Ja'ahu malakun, ja'a artinya datang. Hu itu namanya isim domir. Domir larinya kemana? Lahirnya ke fajir. Karena dia laki-laki maka pakai hu. Kalau dia perempuan, fa in kanat fajirotan ja'aha. Tuh, gitu. Ini ja'ahu, datang kepadanya siapa? Maka kalau ditanya datang kepadanya siapa? Itu fa'il namanya. Tandanya dhammah. Ja'ahu malakun. Tuh. Harus bacanya nggak boleh malakin, malakun. Kalau malakin nanti dia ditangkap polisi tuh. Malakin. Malakin orang. Kalau malakun nggak ditangkap polisi. Gitu. Malakun, malaikat. Jamaknya malaikatun. Nah, orang yang fajir di saat ketika dia hidup di dunianya seperti itu dan dia terputus dari akhiratnya, maksudnya apa? Dunia yang dikejar, dunia yang dicari itu. Kalau udah bicara dunia dari habis subuh udah bergerak dia. Nanti pas habis isya baru balik tuh. Dunia yang dikejar. Lupa dia sholat. Lupa dia melakukan kebaikan. Nanti tuh kata Nabi, ja'ahu malakun, malaikat akan datang kepadanya, fajalasa inda ra'sihi, ketika dia akan meninggal, maka kemudian malaikat jalasa, duduk. Inda ra'si, inda itu di sisi, inda itu di sisi. Inda itu artinya macam-macam.
Inda bisa artinya ketika, bisa artinya di sisi. Ini di sisi. Di sisi mana? Ra'sihi, kepalanya. Jadi nanti pas dia meninggal, malaikat datang di sisi kepalanya tuh. Faqala, lalu kemudian berkata malaikat tersebut, ukhruji, keluarlah engkau. Kenapa dia menggunakan ukhruji bukan ukhruj? Karena perempuan yang dia bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu pakai kata an-nafs. Nafs itu perempuan. Maka dia bilang, ukhruji, keluarlah engkau. Siapa? Ayyatuhan nafsul khabithatu. Wahai jiwa yang buruk. Kalau jiwa yang tenang, lain tuh, itu jiwanya orang beriman. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, itu pakai irji'i, pakai perempuan itu. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Ini disebutkan, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk. Ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh ini bisukhtillahi wa ghadabihi, dengan sukhti, kemarahan, kebencian Allah Subhanahu wa taala, wa ghadabihi, dan kebencian dan kemarahan Allah. Jadi sukhtun, ghadabun artinya sama. Hebatnya bahasa Arab mengungkapkan kata marah disebut 2 kali. Bisukhtihi wa ghadabihi, untuk mengatakan apa? Mengatakan bahwa kemarahan Allah berlipat ganda, tapi dengan 2 bahasa yang beda kosakatanya. Itu Arab. Itu bahasa Arab disebut bahasa yang paling kaya dengan kosakata. Jadi mengungkapkan kehebatan bahasa itu dengan beberapa kosakata yang sama. Itu bahasa Arab hebatnya. Fatanzilu, maka kemudian turun. Nazala yanzilu, karena yang turun itu malaikat dan dia muannas. Fatanzil pakai ta. Fatanzilu, maka kemudian turun. Siapa? Malaikatun, para malaikat. Berarti 1 atau 2? Banyak tuh. Kalau 1 yang suruh keluar, 1 ukhruji, yang ngomong siapa? Malaikat Israel, malakul maut. Nggak bilang malaikatul maut, nggak pernah dibilang. Malakul maut 1. Berarti malaikat kematian itu cuma 1. Para pembantunya yang banyak. Termasuk pembantu-pembantunya ini turun nih. Fatanzilu, maka turunlah. Malaikatun, para malaikat-malaikat. Sudul wujuhi. Sud itu dari kata aswad. Aswad artinya hitam. Jamaknya sud. Aswadun, jamaknya sud. Malaikat yang wajahnya hitam. Al-wujuh jamak dari wajhun. Fatanzilu malaikatun sudul wujuhi ma'ahum, bersama para malaikat itu mereka membawa apa? Masuhun minan nar. Kata masuhun minan nar itu artinya seperti kain yang dibawa dari neraka. Masu dari kata masah. Masah itu mengusap. Maka menggunakan kata masu, alat untuk mengusap, atau benda yang digunakan untuk mengusap. Apa namanya itu? Lap atau kain. Maka membawa apa? Wa ma'ahum masuhun minan nar. Seperti lap lah. Anda bayangkan, lapnya itu dari neraka. Kira-kira panasnya tuh. Panas tuh. Atau kain yang terbuat dari nyala api neraka. Bayangkan, api neraka aja kalau disebutkan, itu yang di dunia itu baru juz'un min sab'ina juz'an finnar. Jadi api di dunia aja itu baru 1 bagian dari 70 bagian api di neraka itu. Jadi di dunia baru 1. Kalau dihitung berarti dunia itu apinya 1/70. Itu aja udah membakar. Rumah bisa terbakar, semua bisa terbakar, orang bisa terbakar mati dengan 1 bagian. Ini dari api neraka 70 panasnya.
Anu bayangkan Pak, 70 kali lipat dari panas api dunia tuh. Nah, dari api neraka itu dibuatlah kain atau lap yang dibawa oleh malaikat-malaikat yang wajahnya berwarna hitam. Kita bayangin aja lah nanti. Nanti pas sampai rumah kita bayangin tuh. Malaikat turun wajahnya hitam, bawa itu dari api neraka, kita bayangin panasnya seperti apa. Kain hitam dan dia. Kain hitam. Pakai selampe ya, bawa selampe, warnanya hitam lagi. Fa idza qabidaha, apabila malaikat itu mencabut nyawa tersebut, haknya itu lari kemana? Ke jiwa tadi. Fa idza qabidaha, apabila qabidah mencabut, hak larinya itu ke jiwa tersebut. Siapa? Al-malaku, yaitu malaikat kematian atau Israel. Qamu, mereka pun berdiri. Siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Malaikat-malaikat yang membantu malaikat Israel. Berdiri dan siap. Maksudnya apa? Siap mendapatkan tugas berikutnya. Ke rumah nanti pas masuk kuburan. Falam yada, ini nggak ada suaranya ya? Mati ya? Mati. Gak usah pakai suara ya, suaranya udah gede kan? Iya. Gak usah baik. Ini aja baik. Qamu, mereka kemudian berdiri, siap-siap maksudnya. Falam yada'uha, bukan yad'u di situ, yada'uha. Dari kata wada'a, bukan da'a. Lain lagi nih. Kalau orang nggak ngerti artinya, dia baca yad'uha. Ini bacanya yada'uha. Dari kata wada'a, yada'u, meninggalkan, membiarkan. Maka mereka langsung berdiri, falam, dan tidak yada'uha, membiarkan jiwa itu fi yadihi, di tangannya, torfata'ain, sekejap mata. Jadi enggak dikasih diam dia. Langsung diterima, langsung dibawa. Itu maksudnya sekejap mata. Torfata'ain. Torfata'ain itu artinya langsung. Dia sekedip matanya, langsung dibawa. Jadi enggak dibiarin lama. Di mana? Fi yadihi, di tangannya malaikat Israel. Karena hi-nya ini lari ke Israel. Jadi pas ketika malaikat Israel menyuruh keluar jiwa itu, lalu ditangkap, langsung dikasih oleh malaikat itu untuk dibawa itu. Dan itu nggak lama, dari tangan Israel sampai tangan malaikat lain nggak lama. Kan kita kan lama dulu, pegang dulu, baru serahin. Ini nggak langsung dibawa. Torfata'ain, tidak membiarkan sekejap mata. Fatafarraqa fi jasadihi, lalu kemudian roh itu memencar, tafarraq. Tafarraq itu artinya berpisah. Fi jasadi, di dalam jasadnya, di tubuhnya. Fayastakhrijuha, lalu kemudian malaikat maut itu yastakhrijuha, mengeluarkan jiwa tersebut. Waqad taqatta'a minhu al-uruqu wal asab. Taqatta itu artinya terpisah. Tercabik-cabik tuh, taqatta. Atau artinya adalah terputus. Kalau qata'a memutuskan. In qata'a terputus, taqatta'a terputusnya tercabik-cabik tuh. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saya bilang qata'a itu motongnya iris-iris. Kalau qata'a motong biasa aja, qata'a. Tapi kalau saya bilang qata'a iris-iris. Kalau daging itu diiris-iris pakai qata'a. Kalau dia taqatta'a, dia terputus-putus. Dia takut. Kalau dibilang in qata'a, terputus saja. Itu bahasa Arab tuh hebatnya. Misalnya saya bilang qata'tu yadaha fan qata'a. Saya potong tangannya, maka tangannya terputus. Maka menggunakan qata'tu yadaha fan qata'a. In qata'a. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu enak. Makanya saya kenapa suka belajar bahasa Arab? Karena enak dia. Banyak kata-kata yang kalau kita pahami itu nikmat belajarnya. Enak dipelajari. Dan saya sudah sampai pada nikmat belajar bahasa Arab. Makanya dikejar di mana-mana dulu waktu masih muda itu, kemana-mana saya kejar. Kenapa? Karena enak, ada perasaan enak belajar.
Karena bahasa-bahasanya itu indah sekali. Jadi kalau kita baca misalnya kata satu aja, satu ungkapan dalam bahasa Indonesia itu bisa diekspresikan dalam bahasa Arab dengan jumlah kata yang banyak. Itu hebatnya bahasa Arab tuh. Makanya di sini kalau kita lihat bahasanya beragam ini. Nah, sekarang kita lanjutin. Taqatta'a, maka kemudian terputus. Terputusnya bukan terputus biasa ya, tapi terputusnya tercabik-cabik. Berarti terputusnya sakit. Tercabik-cabik sakit enggak? Diputus dengan diputus-putus. Diiris-iris mana lebih enak? Diiris lebih sakit. Nah, dicincang tuh bahasanya. Taqatta'a, maka kemudian terputuslah. Apa yang terputus? Minha, dari jasad tersebut, dari ruh tersebut, apa? Al-uruqu. Kata al-uruqu itu diambil dari bahasa Arab, mufradnya, tunggalnya adalah irkun. Kata irkun itu artinya urat. Urat pembuluh saraf. Jadi yang terputus tuh urat-uratnya, Pak. Anda tahu kan urat-urat di sini terputus-putus tuh. Satu saja urat terputus, kira-kira gimana rasanya? Satu terputus. Ini terputus-putus. Tak, 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 tak. Bunyinya begitu tuh. Kalau dibahasakan ya begitu. Kalau putus kan, tak, udah. Ini tak, 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 tak. Jadi tertak. Rasanya gimana tuh? Makanya orang sakaratul maut sakitnya luar biasa. Kenapa? Yang ngerasain yang mengalami itu. Terputus apa? Al-uruqu wal asabu. Saraf-sarafnya serta urat sarafnya. Jadi urat pembuluh saraf dan urat saraf. Jadi asab dan uruk sama artinya. Tuh bayangkan tuh, menggunakan dua kosakata bahasa Arab yang sama maknanya, tapi muatannya beda. Tapi maknanya arahnya ke situ, ke urat-urat saraf. Kata al-uruq wal asab. Seperti apa? Kasafudi, seperti safud. Kata safud itu dalam bahasa Indonesia artinya seperti tusuk sate. Ini tusuk sate nih. Tusuk sate diisi daging tuh. Satu. Tapi dari besi. Itu safud. Ibaratnya seperti tusuk sate. Kalau kita ingin memudahkan pemahaman kita, ya tusuk sate itu. Atau seperti besi yang punya kaitan yang banyak cabangnya. Di sini disebutkan al-kathiris syu'abi. Seperti tusuk sate yang banyak cabangnya. Jadi dia begini tuh. Gini. Ada cabang-cabang itu. Kejangkar. Tapi banyak gitu. Bukan cuma satu. Katsirus syu'abi. Kasufudil katsiris syu'abi. Bisa dibaca itu. Bisa juga dibaca kasufudil katsiris syu'abu. Kalau dibaca asyu'abu berarti dia jadi fa'il. Dari mana? Dari katsir. Jadi katsir itu menjadi satu sifat yang bermain mengamalkan atau menjadi fungsinya adalah sebagai fi'il, maka butuh fa'il tuh. Tapi kita baca asy-syu'abi aja. Kasafudil katsiri syu'abi. Seperti besi, kalau kita bayangkan kayak tusuk sate itu yang terbuat dari besi yang banyak cabangnya. Fi sawfil mablul, yang kemudian ditaruh atau ditarik dari sauf. Sauf itu artinya seperti bulu domba. Jadi bulu domba itu, Bapak bayangkan bulu domba, tebal gitu, basah. Jadi bulu dombanya basah. Lalu kemudian tusuk sate itu yang ada kaitan-kaitan ditarik dari bulu domba yang basah. Kira-kira seperti apa bunyinya tuh? Ditarik. Kira-kira ketika ditarik ada yang nyangkut nggak? Nah, seperti itu. Bayangannya seperti itu. Kata Nabi yang bikin gambarannya seperti itu. Fatukhadhu minal malaki fatakhruju ka'antani jifatin wujidat. Ini bahasanya tinggi deh. Maka kemudian diambil rohnya itu, nyawanya itu,
Siapa yang ngambil? Malaikat-malaikat tadi. Diambil dari siapa? Minal malaki, dari malaikat maut itu diambil. Ka'antani jifatin natinun tuh ya. Dari kata natinun, kemudian di isim tafdil. Isim tafdil kan misalnya kabirun akbaru, itu isim tafdil. Katsirun aksaru, banyak, lebih banyak, aksar. Sedikit, lebih sedikit, aqal. Besar, lebih besar, akbaru. Itu namanya isim tafdil. Di sini natinun, busuk baunya. Lalu lebih busuk, apa dia bilang? Antani. Maka disebut nih, ka'antani jifatin. Ruhnya itu keluar, kata Nabi, seperti jifah. Apa jifah? Bangkai. Bangkai itu jifah. Bangkai aja udah bau, Pak. Tapi disebutin lagi, yang baunya bau banget. Ka'antani jifatin. Wujidat, yang ditemukan. Seperti bangkai yang ditemukan, yang baunya busuk banget tuh bahasanya gitu. Itu ruhnya. Maka ruhnya orang-orang zalim, orang-orang fajir ketika keluar dari tubuhnya, lalu ditarik oleh malaikat maut, kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat untuk dibawa ke atas, itu bau ruhnya itu busuk banget. Itu bau bangkai. Makanya nanti akan ditanya, bau siapa ini? Busuk banget ini, kata malaikat-malaikat. Baru disebutkan, fala tamurru, maka tidaklah tamurru, marra yamurru. Apa tuh? Melewati. Murur, lewat. Kalau lewatin aja sih dikasih ya. Kasih. Cuma ngelewat doang. Fala tamurru, maka tidaklah dia lewat ruhnya itu ala jundin, melewati sekelompok orang, maksudnya malaikat. Jadi ngelewatin malaikat tuh. Jundin itu artinya kelompok. Maka dari kata itu akan muncul kata tentara. Jundun, pasukan-pasukan berkelompok. Kalau pasukan-pasukannya kecil namanya Junaidin. Nih apa Ruri punya abang tuh. Dari kata Jundun, Junaid. Itu namanya isim tasgir. Abdun, Ubaid. Abdullah, Ubaidillah. Jadi kalau kata Ubaid, itu Ubaid, kemudian Junaid, itu namanya tasgir dalam bahasa Arab. Dari kata Jundun, Junaid, tentara kecil. Fala tamurru ala jundin, maka tidaklah ruhnya itu melewati jundin, sekelompok malaikat, fima bainas sama'i wal ardi, yang ada di antara langit dan bumi. Fima baina itu di antara as-sama'i, langit, wal ardi, bumi. Ketika ruh yang bau ini lewat ke sekelompok penduduk yang ada di langit dan di bumi, maksudnya malaikat kan? Illa qalu, kecuali mereka itu akan berkata. Apa perkataannya? Ma hadhir ruhul khabitha. Ruh apa ini yang busuk banget? Jadi baunya itu bau bangke, tapi lebih busuk dari bangke. Ditanya ruhnya siapa ini? Bau banget nih. Fayaquluna, mereka para malaikat-malaikat yang membawa ruh yang buruk itu, dia mengatakan, hadza fulanun, ini adalah seorang yang jahat, bahasanya gitu. Bi aswa'i asma'ihi, dan dia sebutkan dengan namanya yang buruk. Bi aswa'i dari kata su, itu buruk. Paling buruk aswa. Su'un aswa'u. Jadi paling buruk, paling jahat, paling jelek maksudnya di situ. Bi aswa'i asma'ihi, dengan nama atau panggilan yang buruk. Jadi sebutkan, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya si fajir. Ini yang ruhnya orang kafir, jadi buruk tuh. Panggilan terburuk. Hatta yantahu, sampai mereka para malaikat itu dengan membawa bihi, ruhnya tadi, ila sama'id dunya, sampai langit dunia tuh. Jadi langit pertama, langit dunia. Dibawa tuh ruhnya. Ketika sampai langit dunia, fala tubtahu laha. Langit itu enggak dibuka buat dia. Enggak dibuka. Berarti langit itu ada pintunya, Pak. Kenapa? Itu bukti dibuka. Berarti ada pintunya. Langit satu. Fayaqulun, lalu mereka itu berkata,
para malaikat yang ada di langit, rudduha, kembaliin tuh ruhnya orang jahat itu ilal ardi, ke bumi, ke tanah lagi, nggak perlu naik ke atas. Kalau ruhnya orang mukmin sampai ke Allah, sampai Allah kemudian katakan tulis dia dan amalan-amalannya fi illiyin. Apa itu illiyin? Kitabum marhum yashhaduhul muqarrabun. Kitab illiyin itu catatan-catatan dia dan amalnya yang raqam tuh, berangka-angka tuh, marhum. Yashhaduhul muqarrabun, yang para malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah nyaksiin itu. Itu orang mukmin sampai ke atas langit ketujuh sampai ketemu Allah. Tapi orang kafir, orang jahat, orang musyrik, orang munafik sampai langit dunia aja nggak bisa nembus, Pak. Makanya nggak heran, Pak, kalau kita kemudian sholat jenazah itu kita doa sama Allah, Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Ya Allah, bukakan pintu-pintu langit itu buat ruhnya dia. Kenapa? Karena dalam perjalanannya dia itu naik ke atas. Sampai ke atas ruhnya. Kalau enggak kembali lagi tuh. Kata malaikat itu, rudduha ilal ardi, kembalikan ruh yang buruk itu ke bumi. Inni wa'adtuhum, aku sudah menjanjikan kepada mereka. Apa? Anni minha khalaqtuhum, bahwa aku menciptakan mereka minha, dari tanah. Ardi. Wa fiha, dan ke dalam tanah, nu'iduhum, kami akan kembalikan mereka. Nu'id, itu ada kata a'ada, yu'idu, nahnu, nu'idu, kami mengembalikan mereka itu ke tanah. Wa minha, dan dari tanah, nukhrijuhum taratan ukhra, kami akan keluarkan mereka sekali lagi. Berarti hidup itu berapa kali hidup tuh? 3. Hidup di alam ruh kita sebelum keluar, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah dan alam akhirat. Berapa kali tuh? Alam barzah dianggap alam akhirat. Dianggap alam yang lain selain dunia. Berarti alam ruh, alam dunia, alam akhirat nanti. 3 kali. Tapi dalam Al-Quran disebut 2 kali mati. 2 kali hidup, 2 kali mati. Hidup yang pertama itu di alam ruh. Yang hidup kedua di alam dunia. Dan 2 kali mati. Sebelum kita dilahirkan kita mati. Pas kita hidup di dunia kita mati lagi. Itu 2 kali mati. 2 kali hidup, 2 kali mati. Nah sekarang kita lihat nih. Qala, kemudian berkata Nabi, fayurma bihi minas sama'i, maka kemudian yurma. Dan kata Roma, yarmi. Kalau dalam kata kerja fasifnya jadi yurma, dilempar. Maka lempar itu namanya sebut rimaya. Romyul jamroh, kan ada itu. Melempar jumroh, romyul jamroh. Melempar, dilempar dia, bihi. Siapa? Orang itu. Fayurma bihi, dilemparlah dia minas sama'i, dari langit. Jadi di langit dilempar, Pak, bukan cuma diajak turun, dilempar tuh. Bayangkan langit jauh banget tuh, sampai dilempar ruhnya tuh. Ke bumi, ke tanah. Watala hadil ayata, kemudian Rasulullah membacakan ayat ini. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang syirik kepada Allah, berarti orang yang musyrik itu orang kafir. Faka'annama, maka dia seolah-olah kharra minas sama'i, jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, langsung kemudian diambil oleh burung tuh. Tayr, au tahwi bihi rihu, atau dibawa oleh angin, fi makanin sahih, ke dalam tempat yang jauh. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 31, nanti bisa dicari tuh ayatnya. Itu orang kafir. Jadi kita bisa bayangin aja, di sini dibayangin aja. Berarti ketika dia dicabut begitu, dibawa ke atas, sampai langit nggak diterima nih, bau banget ini, diturun lempar lagi. Bukan diturunin biasa, dilempar. Fayurma bihi minas sama, dilempar tuh, bung. Nah, berarti sudah sampai ke bumi. Fayu'adu ilal ardi. Qala, kemudian Rasulullah berkata, fayu'adu ilal ardi, lalu kemudian dia dikembalikan ke bumi. Yu'adu, dari kata ada, di sini aada, yu'idu. Kalau dia kalimatnya fasif,
Kalau bahasa Indonesia kan ada aktif, ada pasif. Di dalam bahasa Arab ada majhul, ada maklum. Ini namanya majhul. Fi'il mabni lil majhul. Fayu'adu, dikembalikan. Kemana? Ilal ardi, ke bumi. Fatu'adu fihi, lalu kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya itu apa? Rohuhu. Jadi pas dia udah ada di dalam kuburnya tuh, kan dikubur ini dikubur kan jasad nih. Rohnya masih berjalan. Ketika dia orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, munafik agamanya, langsung dia lempar, ruhnya dikembalikan ke jasad yang sudah dikuburin. Tapi bisa bayangin nggak? Ketika dia sedang dimandikan, ruhnya pergi jalan-jalan. Ketika dia sudah dikafani, ruhnya masih akan dikembalikan. Pas sudah disolatin, dikuburin, pas dikuburin tuh, baru kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam kubur itu. Untuk apa? Siap-siap menjawab pertanyaan. Tuh, pastinya gitu. Siap-siap menjawab pertanyaan. Di sini sebutkan, setelah dikembalikan ruhnya itu, wayatihi, maka datanglah kepada dia, siapa? Malakani, dua malaikat. Maka menggunakan kata malakani, malakun, malakani, malaikatun, itu jamak. Dua malaikat tuh, siapa? Malaikat seperti apa gambarannya? Syadidal intihari, yang wajahnya itu sangat ganas, garang tuh. Intihar itu dari kata nahara, membentak dia. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang-orang minta-minta itu, jangan dibentak-bentak tuh. Maksudnya gitu. Tapi yang minta-mintanya orang-orang miskin, ya. Orang pura-pura minta-minta, kita bentak juga nggak apa-apa. Tampol juga palanya. Kan ada orang kampung tuh, kan. Di kampungnya kaya dia, punya tanah, taran, kontrakan banyak. Di sini kerjaannya minta-minta tuh. Oh gitu. Dikembaliin. Berarti duitnya banyak dong. Berarti dia punya duitnya banyak. Iya, berarti Amin. kalau ngerasain jadi pelaku dong. Jadi mukanya itu begitu, garang dia. Kalau kita di sini ada orang yang kalau kita datang mukanya nggak ada senyumnya, gitu maksudnya. Ada ya, garang tuh, asam terus. Kalau kita ibarat Luhut bin Sarpanjaitan, dari bahasa gitulah. Seperti itu mukanya tuh. Orangnya mau marah mulu kan. Emang orang yang kena bencana dia marah. Nah, modelnya seperti itu, tapi ini lebih dahsyat lagi. Apa yang dilakukan? Fayan haranihi, yanharu. Kalau dua, huma yanharani. Tuh, ini. Hu-nya lari ke yang tadi itu. Fayan haranihi, lalu kemudian keduanya langsung membentak. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai senyum. Dia bentak itu. Wa yujlisanihi, dari kata ajlasa, yujlisu. Artinya mendudukkan dia di depannya. Ibarat orang yang mau diinterogasi, ditaruh depannya begitu. Tahu maksudnya? Bukan dia duduk sendiri, tapi didudukin itu, taruh situ. Namanya ajlasa. Yujlisu. Kalau duduk sendiri, jalasa. Yajlisu. Ini ajlasa, yujlisu. Kedua malaikat itu mendudukkan dia itu di depannya. Wa yujlisanihi fayaqulani, lalu kemudian keduanya berkata lahu kepada dia yang didudukkan di hadapan dua malaikat Munkar dan Nakir itu, dia tanya, pertanyaannya sama, Pak. Pertanyaannya sama ini. Dari dulu sampai sekarang pertanyaannya ada satu. Makanya ente hafalin jawabannya. Kim, tulis Kim. Tulis. Nanti langsung buka begini kan. Alam berapa lagi tertutup. Gara-gara suruh nyontek nih tutup. Nah ini nih. Di situ halaman berapa situ? Oh, di sini beda sini. Kalau ini pakai yang agak bagus ya ini cetakannya. Oke, ini nih. Fayujlisanihi, lalu keduanya mendudukkan dia di hadapannya, fayaqulani,
mereka kemudian bertanya kepada dia, "Man rabbuka wa ma dinuka?" Tuhanmu siapa, agamamu apa? Itu pertanyaan yang sama. Fayaqulu, lalu dia menjawab, "La azri." Enggak tahu. Wow. Kalau Haji Pojok bertanya, bilangnya aja, "I don't know." Nehi, kalau wakil nehi. Malaikat munkar nakir bingung, dia buka kamus dulu, apa sih I don't know itu artinya? Wakil nehi. Nehi. Fayaqulani, maka kemudian malaikat munkar nakir itu berkata kepada dia, karena dia nggak bisa jawab kan, "Ma taqulu, apa pendapatmu fi hadzal rajuli, tentang orang ini, orang laki-laki ini maksudnya Rasulullah, alladzi bu'itsa fikum, yang diutus kepada kalian. Kira-kira apa pandanganmu?" Fala yahtadi li ismihi. Tapi orang itu ya la yahtadi, enggak tahu. Enggak dapat petunjuk. La yahtadi itu. Enggak dapat petunjuk, enggak dapat clue. Clue tuh. Yang kedua, enggak ngerti tentang orang itu. Lismi, boro-boro dia namanya aja enggak tahu. Oh, maksudnya gitu. Fayuqalu, lalu kemudian dikatakan kepada dia, namanya Muhammad, apa pendapatmu? Tuh, langsung dikasih tahu tuh namanya. Apa pendapat tentang Muhammad? Fayaqulu, orang itu mengatakan, "La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna dzalika." Saya dengar orang-orang ngomong tentang dia seperti itu. Jadi dia bilang, saya dengar waktu itu orang ini nih, orang bicara tentang dia begini. Tuh maksudnya, dia nggak ngerti kan? Dia cuma bilang menurut orang. Bahasanya begitu. Faqatalahu, lalu kemudian dia pun digebuk, dihajar tuh. Qatala ini artinya membunuh, tapi maksudnya digebuk dia. Itu apa tuh? Ini faqatalahu sini. Faqala itu enggak artinya apa? Mana juga? Emang banyak yang salah sih kalau kitab-kitab itu. So, salah itu faqatalahu artinya kan? Iya, kalau faqatalahu lebih pas. Kalau faqala itu bingung tuh artinya apa? Faqatalahu, lalu kemudian digebuk dia, maksudnya digebuk sampai hancur tuh. Qala, lalu dia berkata, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, la daraita, kamu enggak tahu tuh. Apa dia bilang? Lalu kemudian apa yang terjadi? Fayadhiqu alaihi qabruhu. Yadhiqu dari kata doko, sempit, menyempit tuh, sempit. Alaihi, kepada dia. Apa yang sempit? Qabruhu, kuburannya sempit. Makanya ada bahasa, ya Allah luaskan kuburnya. Ada nggak doa orang meninggal tuh? Ada. Kenapa? Karena kuburan menyempit. Maka doanya begitu, ya Allah wasi qabrahu, diluaskan kuburan dia. Karena faktanya itu kuburan menyempit. Fayadhiqu alaihi qabruhu, menyempit kuburannya sehingga dia tergencet. Apa yang terjadi kalau dia tergencet? Hatta, sampai takhtalifu adla'uhu. Takhtalifu itu artinya bukan berbeda pendapat, tetapi sampai remuk, hancur. Kalau ibarat hancurnya ini adla'uhu itu artinya tulang-tulangnya. Kata dil'un jamaknya adla'. Kalau ibarat tulang itu, orang kan kalau ketika meninggal kan begini nih, tulangnya jadi gini nih, namanya takhtalif, adla'u. Jadi begini, nggak beraturan lagi. Coba kalau ente kuburin orang yang udah meninggal, kira-kira 2 bulan yang akan datang, gali itu, kira-kira dia masih begini nggak? Begini deh. Itu terjadi penyempitan kuburan. Kuburannya mengencet. Ini Bu Boy cuma numpang tidur doang di sini nih. Boy, bangun Boy. Kasih minum tuh, ini kasih minum. Biarnya dia haus. Kecapean tuh Bu Boy. Bu Boy ini pahalanya banyak dia, kerjanya itu luar biasa. Jadi hatta takhtalifa adla'uhu, sampai kemudian tulang-tulangnya menjadi remuk, berhancuran, berantakan di situ.
wa yumassilu lahu amalahu, lalu kemudian akan muncul kepada dia amalnya. Amalnya itu bukan cuma amal, tapi yumatsalu lahu, diserupakan amalnya. Jadi amalnya orang itu ketika di dunia diserupakan tuh. Kalau amalnya banyak kebaikan, diserupakan jadi wajahnya yang bagus. Makanya ketika hidup di dunia, jangan lupa berbuat baik sama orang. Itu aja. Sekecil apapun kebaikan itu akan bermanfaat. Misalnya, pengajian-pengajian ini jangan anggap enteng nih. Ini kebaikan. Meskipun tidur ngantuk nggak apa-apa, yang penting ente hadir. Hadir. Karena setiap hadirnya itu catat. Udah nggak hadir ngambek dia. Atau ngomong tuh dijaga dan sebagainya, itu kebaikan tuh. Kenapa? Nanti amalan-amalan itu ketika ente meninggal itu akan diserupakan jadi, kalau orang-orang fajir ini disebut ini di sini. Orang-orang fajir apa yang terjadi? Wa yumassalu lahu amaluhu, dan diserupakan amalnya dia fi surati, dalam bentuk surah, gambar. Surah, kalau pakai sin surat, tapi pakai sod surah, gambar. Rajulin, seorang laki-laki. Qabihin, yang buruk. Apa yang buruk? Qabihil wajih. Wajahnya tuh buruk banget. Kalau kita dekat dengan dia, nggak nyaman. Kan saya pernah cerita, gimana rasanya kalau kita pergi sama orang, mukanya serem banget, kita di sampingnya. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ini ditemani sampai hari kiamat. Di kuburnya tuh, nggak nyaman itu. Gelisah. Yang kedua, bukan cuma wajahnya yang buruk, tapi juga muntinir rihi, baunya busuk. Baunya busuk. Kita aja kalau sholat ya, sholat nih. Di samping kita ada jamaah. Jamaah ini tukang bangunan lah, habis kerja dia, nggak mandi lagi, sholat Jumat. Dan habis kerja, atau orang-orang yang kerjanya kerja di atas di bawah matahari itu kan berkeringat tuh. Ya kan, nggak lagi pakai mandi, langsung sholat Jumat di samping kita. Kira-kira bawa apa? Hah? Bawa ketek. Kira-kira kita nyaman nggak sholat? Nggak nyaman, Pak. Itu baru dunia tuh. Kenapa? Dia nggak mandi. Coba kalau dia mandi, makanya disunahkan kalau sholat Jumat, mandi. Kenapa? Supaya hilang baunya, orang nggak terganggu. Itu maksudnya gitu. Jadi Islam memperhatikan hak orang lain. Karena kalau kita sholat, terganggu, nggak enak, nggak khusyuk. Seperti itu. Nah, ini kita ada dalam kubur, ditemani oleh orang yang wajahnya buruk. Yang kedua, baunya busuk. Bayangkan itu gimana rasanya. Ditambah lagi dengan qabihis siyabi. Qabih itu artinya jelek. Asyabi, pakaian. Saub, siap. Pakaiannya buruk, compang-camping. Gak enak banget lah pokoknya. Nah, akhirnya orang itu kaget nih. Siapa dia nih? Tiba-tiba ada orang dalam kuburnya dengan wajah seperti itu. Fayaqul. Lalu kemudian berkata, siapa yang berkata? Malaikat nih. Apa dia bilang? Abshir bi'adabillahi wa sukhtihi. Berikan kabar kepadamu dengan azab Allah dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ngomong tuh. Fayaqul ini yang ngomong tadi tuh amalnya. Jadi yang ngomong amalnya. Pas dia kelihatan sama dia, mukanya buruk, baunya busuk, pakaiannya compang-camping. Dia bilang, bergembirilah engkau, tapi dalam bahasa sini pakai absyir. Kata absyir itu artinya kabar gembira. Tapi kalau kabar gembira itu disampaikan orang-orang seperti itu, bukan kabar gembira lagi, kabar buruk tuh. Bi'adzabillahi wa sukhtihi, dengan azab Allah dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, orang itu berkata, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alladhi ja'a bisyarr, wajahmu itu datang bawa keburukan. Siapa kamu itu? Tiba-tiba datang bawa kabarnya begitu tuh. Azab Allah dan kemurkaan Allah. Serem dia. Apa dia bilang? Fayaqul, amal itu lalu kemudian berkata, orang itu berkata,
Ana amalukal khabithu. Saya adalah amalmu yang buruk. Makanya jangan anggap enteng ngelakuin perbuatan buruk di dunia. Nanti jadi wajahnya begitu nanti nemenin kita tuh. Hati-hati. Fawallahi, demi Allah katanya. Ma'alimtuka, aku nggak pernah tahu engkau illa kecuali. Ini amalannya ngomong nih. Demi Allah, kata wajah yang diserup amalan yang diserupakan jadi wajah. Dia bilang, demi Allah, ma'alimtuka, aku ndak pernah kenal engkau illa kecuali kunta. Engkau itu dulu, pakai kunta, dulu engkau batian, lambat, an ta'atillahi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau diajak entar. Gitu harusnya. Ngaji yuk, entar. Apa gue masih muda? Repot itu. Ayo ngaji lah, males gue. Nah, apanya begitu sama, males gue. Emang gue dapat apa kalau ngaji tuh? Lebih parah gitu. Makanya soal ngaji, soal tidak itu tuh urusan hati itu. Dan urusan Allah. Karena Allah ketika menghendaki orang baik tuh, yufaqihu fiddin. Allah kasih pemahaman tentang agama. Kalau Allah berikan pemahaman kepada agama, berarti maksudnya apa? Dia suka ngaji. Orang kalau ngaji kan dapat ilmu tuh. Maksudnya gitu. Makanya kalau ditanya, sebenarnya Allah yang pilih, dia bukan pilihan Allah. Kalau ada orang yang malas ngaji ya, udah diajakin, rumahnya dekat masjid, udah dibilang, ayo ngaji, Bang Didi kasihan itu. Pengajian malam Senin. Iya. Makanya Haji Kamil saya suka kemarin tuh, diomelin orang yang ngaji tuh. Awalnya bicara tentang persoalan surga. Orang nggak ngaji diomelin. Tapi saya senang tuh. Kenapa? Memang harus ada orang yang ngomelin orang. Langsung diomelin satu-satu kan, semuanya. Kita diam aja kan. Kapan? Kemarin. Kalau di Jalan Harun hujan. Oh, iya. Kalau jalan Haji Sadan ini enggak. Kan ada payung. Kan kaki capek. Janganlah, ada motor bawa motor. Jadi kata amalan dia bilang, yang saya tahu engkau saat di dunia, kalau disuruh kebaikan lambat. Tuh maksudnya. Entar mulu, males lah. Tuh, maksudnya gitu. Sari'an ila ma'siyatillah, tapi kalau disuruh maksiat cepet banget. Kata dia nih, sari'an cepet. Lawannya batian. Sari'an ila ma'siyatillah. Cepet banget tuh. Qala, lalu kemudian dia berkata, fayuqayyidullahu lahu asamma wa abkana. Kemudian Allah jadikan baginya asam wa abkam, tuli dan bisu, nggak bisa dengar, bisa ngomong. Wa ma'ahu, bersama dengan malaikat itu, murzibatun, ada palu gede itu, murzibah. Atau marzibah, bisa juga marzibah. Marzibatun, lauduriba biha jabadun, kalau seandainya palu besar itu dipukulkan, duriba, dipukulkan, kemana? Ke gunung, jabal. Apa yang terjadi? Lasara turoban, gunung itu jadi debu. Bayangin Mbak, kalau palu pas mukul gunung langsung jadi debu tuh. Nah ini digunakan dipukul untuk siapa tuh? Yang tadi nggak bisa jawab. Makanya kita pernah jelaskan, ketika dipukul, pluk, masuk ke dalam tuh. Bumi dari bawah, lemparin lagi ke atas. Pukul lagi, lemparin lagi ke atas. Nggak selesai. Itu yang terjadi Pak. Capek nggak? Mereka nggak capek, kita yang setengah mati. Kalau kita ada yang capek, kalau manusia kan ada capek. Capek gue mukul terus, istirahat dulu. Enak dia dibuat batu itu nggak dipukul kan. Nanti baru lagi dipukul. Ini nggak ada capeknya. Pukul, plung, masuk ke dalam, keluar lagi. Dikeluarin oleh bumi ini. Dipukul lagi. Kira-kira malaikat munkar nakir capek nggak? Nggak. Orang udah disetting oleh Allah di program begitu. Nggak ada istirahat. Anda bayangkan nggak ada istirahatnya itu. Fayadribuhu, lalu dipukul lagi, dorbatan, dengan satu pukulan.
Yasma'uha, yang didengar pukulan itu oleh siapa? Al-khalaiqu, semua makhluk dengar. Kecuali dua yang dengar, illa tsaqalain, jin dan manusia. Makanya kalau manusia dan atau kita lah, nggak usah bicara jin ya. Kalau manusia aja bisa dengar yang terjadi dengan orang yang ada dalam kuburan, kita nggak bisa tidur, Pak. Itu hikmahnya. Bayangkan orang tinggal di Kober, itu pasti pindah itu. Tiap hari didengar, tiap malam, bukan tiap malam, tiap hari. Dan kita juga nggak tahu di rumah ini pasti ada orang mati. Kita nggak tahu kan. Dulu banyak juga makam-makamnya kita nggak tahu, tiba-tiba karena kena bencana, lalu jadi tanah biasa, orang nempatin, jadi bikin rumah. Di bawahnya apa? Kuburan. Kita nggak tahu tuh. Kalau itu kuburan, kita dengar dia disiksa di bawah, kedengeran ke atas. Kalau memang kita bisa dengar tuh. Makanya hikmahnya adalah siksaan dan pukulan yang dialami orang-orang yang ada dalam kuburnya itu didengar oleh semua makhluk kecuali dua yang nggak dengar, manusia dan jin. Summa tu'adu ruhuhu, kemudian dikembalikan ruhnya, fayudrobu dorbatan ukhra, dipukul lagi sekali lagi, dipukul lagi. Artinya apa? Dipukul berkali-kali. Zada fi riwayati Abi Daud at-Tayalisi, ditambahkan dalam riwayat Abu Daud at-Tayalisi, summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada dia, afrisu lahu lauhaini min nar, coba hamparkan buat dia 1-2 papan dari api neraka. Maksudnya 2 hambaran tuh yang ke papan ini, lauh. Wabtahu lahu, kemudian bukakan bagi dia baban ilan nar, 1 pintu. Jadi ada 2 lauh, 2 papan, anggap aja dipan lah, 2 dipan, yang di situ dibukakan pintu, yang pintu itu terlihat di dalamnya siapa? Neraka. Dia tuh. Anda bayangkan tidur yang dilihat pemandangannya nggak enak. Ibarat orang tidur mimpinya nggak enak, mau bangun aja dia. Nah ini tidur di dalam kuburnya yang dia lihat pemandangan neraka tuh. Tapi kalau orang baik yang dilihat pemandangan surga, dibilang ya Allah kapan kiamat, cepetin ya Allah, biar dia bisa masuk, bisa ketemu dengan keluarganya. Itu orang-orang beriman. Oleh karena itu mumpung kita masih hidup nih, mumpung masih hidup ya, jangan lupa banyak menambah kebaikan. Apapun kebaikan itu, jangan lupa. Yang kedua, jaga hati dari sifat-sifat buruk tuh, hati hasad sama orang, rakus dengan dunia, sombong kepada orang lain dan sebagainya, itu dibersihkan tuh. Karena kalau ini bersih, yang lain bersih. Bahasanya kan begitu. Kedua, kalau ada acara-acara kebaikan, apapun kebaikan itu kalau kita bisa laksanain. Kita laksanain. Nah, itu adalah bagian dari investasi akhirat yang kata Nabi, kalau itu kita lakukan, amal soleh kita itu nanti akan menemani kita nggak sendirian. Tuh, maksudnya, kalau kita sendirian kan nggak enak nih. Ada temennya, wajahnya cakep, baunya wangi, pakaiannya rapi dan bagus. Enak nggak tuh? Enak tuh. Tapi kebalikannya kalau kita jahat sama orang, apalagi orang kafir ya, di kuburnya itu nggak enak. Pertama apa? Ditemani dengan teman yang kata gambarin tadi. Yang kedua digebukin terus oleh malaikat munkar dan nakir sampai hari kiamat, disiksa kubur. Namanya dogdotul qabri, kuburannya menyempit, dia disiksa di kubur sesuai dengan amal-amalan dia ketika hidup di dunia. Saya pikir ini ya udah sampai 1 jam ya, hampir 1 jam, 21.15. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kalau kita diberikan umur panjang setelah Lebaran tentang masih pembahasan ini nih, masih lama nih. Sekali lagi pertemuan selesai. Tolong dicatat ya supaya nggak lupa ini. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.